guys, selamat siang. Welcome back to my channel. Hari ini kita kedatangan narasumber untuk di podcast kita. Hai, apa kabar? Baik. Oke, jadi kita kedatangan temen aku yaitu Aulia Ulfa. Halo. Oke, jadi kita nanya kabar dulu ya. Kamu sekarang lagi sibuk apa nih? Aku sekarang itu sibuk kuliah doang sih, karena apalagi kan aku mahasiswa baru ya, jadi tugasnya tuh lagi banyak-banyaknya gitu, jadi sibuk ngerjain tugas dan segala macam doang. Oke, kalau boleh tahu nih, kuliah itu jurusannya apa ya? Aku kebetulan kuliah jurusan ekonomi pembangunan di Universitas Jambi. Ini jurusannya yang jarang aku dengar sih ya sebenarnya gitu. Tapi yang aku tahu ekonomi pembangunan itu tuh biasanya belajar tentang penawaran dan permintaan gitu nggak sih? Ya ini kita biasa belajar tentang permintaan dan penawaran. Jadi terus kita belajar tentang bagaimana cara kita menginovasi pendapatan perekonomian suatu negara lah ya, karena kita kan ke ranah pemerintah juga. Jadi kita mempelajari bagaimana cara kita mengkoordinasiin penghasilan itu supaya rata semua, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang kekurangan lah gitu loh. Oke, keren ya, keren. Jadi aku tertarik nih dengan permintaan dan penawaran gitu. Jadi aku ada pernah baca suatu artikel tentang respon dari harga penawaran dan permintaan. Sebenarnya harga penawaran dan permintaan itu apa sih? Jadi kalau untuk harga, permintaan, penawaran. Nah, kalau harga itu dia biasanya dia itu merupakan ukuran nilai yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran. Nah, sedangkan fungsi penawaran itu menunjukkan hubungan positif terus antara harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, itu dia biasa ditulis dalam rumusnya itu QS sama dengan A ditambah BP. Jadi fungsi penawaran itu dia pasti punya hukum fungsi penawaran. Nah, yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Nah, sebaliknya kalau harga turun, yang ditawarkan juga menurun gitu loh. Juga di fungsi penawaran ini tuh terbagi menjadi ada dua jenis, ada penawaran bertambah dan juga penawaran berkurang. Nah, penawaran bertambah biasanya ketika harga naik atau faktor lain naik seperti teknologi dan juga biaya produksi yang meningkat dan juga turun. Jadi produsen itu ingin menawarkan lebih banyak barang supaya mendapatkan keuntungan. Nah, sebaliknya kalau fungsi penawaran berkurang, maka produsen menawarkan lebih sedikit barang dan juga konsumen bakal naik juga gitu. Di situ ada juga namanya fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu dia menunjukkan hubungan antara harga barang dan juga jumlah yang ingin dibeli konsumen. Nah, ini rumusnya tuh agak beda sama yang fungsi penawaran tadi, dan bedanya itu cuma di tanda tambah dan kurangnya. Kalau fungsi permintaan dia menggunakan tanda kurang, yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Dan juga fungsi permintaan ini identik dengan kurva yang miring ke bawah. Sama yang seperti fungsi penawaran, fungsi permintaan ini ada dua jenis, ada permintaan bertambah dan juga permintaan berkurang. Permintaan bertambah itu ketika harga barang turun yang menyebabkan konsumen itu semakin meningkat karena harganya turun, jadi murah nih, jadi banyak yang berbondong-bondong untuk membeli, jadi makanya harga turun, permintaan meningkat. Sedangkan kalau fungsi permintaan berkurang itu berarti harga barangnya itu naik, nah konsumennya itu turun karena tidak sesuai dengan rata-rata gaji para konsumen. Nah, jadi permintaan suatu barang itu bakal menurun juga gitu.
Nah, kenaikan nih permintaan ini juga bisa terjadi karena pendapatan konsumen meningkat. Misalkan pendapatan konsumen itu ternyata meningkat, bisa aja kayak permintaannya juga meningkat walaupun harganya naik. Karena kan mereka punya uang yang lebih ya. Gitu. Jadi gitu. Oke, aku mau nanya nih, kan tadi katanya kalau misalnya barangnya itu dikit, biasanya produsennya itu dia berhak atau mampu untuk menaikkan harga. Nah itu kenapa ya? Karena gini, ketika barang produksi dikit, maka produsen akan menaikkan harga karena mereka tidak mau rugi. Jadi di mana kalau barang dikit berarti kan terbatas ya, dan juga jumlah permintaan konsumen berarti tidak sepenuhnya terpenuhi. Maka dengan menaikkan harga itu produsen dapat mendapatkan keuntungan karena harga naik walaupun barangnya terbatas, tapi kan pastinya terjual habis, dan juga mereka dapat keuntungan dari harga naik tersebut gitu biasanya. Jadi harga, penawaran, dan permintaan itu artinya gitu ya. Oke, information nih guys. Jadi aku pernah dengar gitu tentang grafik penawaran bertambah ya. Nah itu tuh maksudnya apa sih? Mungkin kamu bisa jelaskan secara detail karena kamu kan sekarang mahasiswi jurusan ekonomi bangunan Universitas Jambi. Jadi kalau ada fungsi penawaran dan permintaan, pastinya bakal ada grafik untuk melihat bagaimana sih kenaikan atau penurunan harga suatu barang gitu kan. Nah, maksud dari grafik fungsi penawaran itu, dia berarti pergerakan sepanjang kurvanya itu naik ke atas, karena penawaran itu biasanya identik dengan harga yang naik, jumlah barang yang naik, dan segala macamnya. Maka kurvanya, garisnya itu biasa akan naik dari ujung bawah ke atas. Nah, kalau grafik fungsi penawaran itu, pergerakan sepanjang kurva penawaran itu terjadi karena perubahan harga itu sendiri. Seperti harga naik dari P1 ke P2, terus QS-nya juga ikut menaik dari Q1 ke Q2. Lalu sedangkan grafik permintaan dia gini, pendapatan meningkat, terus permintaan naik, maka kurvanya bakal bergeser ke kanan. Jadi sebaliknya, kalau pendapatan berturun, permintaan berturun, kurvanya bakal bergeser ke kiri. Nah, di dalam kita menggambar kurva itu pastinya nanti akan muncul sebuah titik yang dimana disebut titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu biasanya ada di tengah-tengah gitu ya guys, dan biasa dilambangkan dengan QD sama dengan QS gitu. Bentar, aku mau nanya nih, QD QS itu tuh maksudnya apa ya? Biasanya QD itu disimbolkan dengan fungsi permintaan, sedangkan QS itu fungsi penawaran. Kita bisa melihat dari tulisan tengahnya, kalau dia berkurang berarti dia masuk ke QD, kalau dia bertambah berarti dia masuk ke QS. Oke, berarti Q itu enggak, sebentar. Berarti D itu sebagai demand dan S itu sebagai supply. Oke. Nah, ini keren nih. Ini new information ya, guys. Ternyata ada yang namanya keseimbangan pasar. Keren. Oke. Ini nih benar-benar fresh banget ya menurut aku. Ini it's a new information karena aku sebelumnya itu cuman tahu tentang atau baca tentang grafik penawaran dan grafik permintaan aja, tapi ternyata juga ada keseimbangan pasar, terus juga ada namanya grafik permintaan bertambah, grafik permintaan berkurang, terus ada juga yang namanya grafik penawaran bertambah dan grafik penawaran berkurang. Ini keren sih, it's new information from me, balik lagi gitu. Jujur aku seneng sih ngasih taunya karena ya selama aku kuliah belum ada orang yang menanyain tentang jurusan aku, karena kan mungkin pandangan mereka mengenai jurusan ekonomi pembangunan ini seperti peminat pasti jurusannya yang kayak
biasa aja gitu-gitu. Thank you banget ya udah nanyain. Wah, seharusnya aku lah yang terima kasih kamu mau hadir di podcast aku hari ini, menyampaikan informasi yang baru bagi aku dan bagi teman-teman yang nonton. It's such an honor for me untuk kamu datang. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Terus juga semoga sukses dalam perkuliahan dan dipermudahkan ya. Amin. Makasih ya semuanya.